perlu buat field baru. Tinggal kita isi data. Ini mungkin lebih cepat. Karena nanti, oke sudah, silakan taruh di satu folder, ya, folder pekerjaan Anda misalnya. Saya ini praktik saya kemarin nggak bisa hadir ya, praktik kelima ya. Saya buat materi P6. Saya paste di sini, kemudian saya ekstrak. Sebenarnya ini langsung dibuka di QGIS bisa, cuma nanti berat dia. Karena ini sebenarnya isinya sama kayak Tugi di sini, sama, cuma bentuknya sudah template SHP ya. Oke, silakan Anda buat folder baru, berbeda dengan tugas yang tadi ya, foldernya ya. Ada buat folder baru aja, ya. Terus kemudian diekstrak saja, ya, ekstrak. Tidak diekstrak sebenarnya nggak apa-apa, cuma nanti ketika Anda load di mana, di QGIS itu agak lambat ya. Kalau isinya atau komputernya kemampuannya sedang-sedang saja, agak lambat, bahkan mungkin bisa stuck. Ini kita nanti bisa ambil, nah ini ya, kita ambil lihat QGIS nih, ada QGIS 50K ya. Ini sama ya, ada batas wilayah. Tadi kalau contohnya perguruan tinggi itu mana? Lingkungan terbangun, iya kan? Nah, ini ada lingkungan terbangun. Nah, ini isinya data SHP semua. Ya, ini file SHP ini. Ya, Anda copy dulu, ekstrak dulu. Nah, oke. Kemudian Anda buka QGIS, new project. Oke. Anda buka QGIS, new project. Anda buka QGIS new project, kemudian Anda masukkan tadi layer CSV-nya, add layernya, Anda masukkan lagi yang CSV aja, yang CSV data pendidikan ya, data pendidikan. Saya belum data pendidikan itu location dulu, data BPS, yang CSV. Anda masukkan lagi data tadi, data add layer, kemudian delimited text layer. Kemudian cari file CSV-nya tadi ya, gitu. Masukkan, kemudian di add, oke. Nah ini ya. Ingat, ketika dia belum jadi file geospasial, kalau Anda klik kanan di sini, terus open attribute gitu ya, ini lambang bolpennya nggak bisa diklik. Ya, lambang bolpen ini nggak bisa diklik karena dia belum data geospasial. Ya, ini kan masih file CSV yang baru saya upload saja ke mana? Ke QGIS. Nah, ketika ini saya klik kanan open attribute begini. Nah ini lambang bolpennya nggak bisa diklik ya, karena dia belum data geospasial. Oke. Caranya supaya dia jadi data geospasial bagaimana tadi? Tadi ini saya klik kanan, ekspor. Ya, bisa geopackage atau pakai yang subfile. Kita pakai yang subfile saja karena template-nya itu filenya adalah subfile SHP, ya toh? Kita pilih yang S3 subfile. Kelihatan nggak yang di belakang tuh? Ketok nggak ada bunyinya? Iya nih. Nah ini ya, dia nggak bisa, lambang bolpennya itu nggak bisa saya pakai
karena dia belum data geospasial. Caranya berarti kita ini harus berubah data ini, kita convert data ini menjadi data geospasial dengan cara melakukan ekspor. Ya, kita rubah dia ke sub atau S3 sub file karena plugin-nya itu template-nya sub file. Oke. Kemudian cari foldernya, Anda mau nyimpan di mana? Tadi saya simpannya di materi 6. Oke, saya taruh di sini saja. Saya kasih nama apa tadi? Pendidikan ya. Pendidikan underscore yang nama di tabelnya apa? Betul ya? Pendidikan PT itu artinya apa tuh? Bukan. PT itu artinya poin. Oke, sebentar. Ini kita bukain. Pendidikan.pt. Saya ini saya bukakan dulu. Saya bukakan si Kugi ya. Nih saya bukakan si Kugi. Di Kugi itu, nih ya, lihat. Di sini tuh misalnya terbangun. Saya buka lingkungan terbangun. Oke. Ini ada PT AR Bosok Industri Perguruan Tinggi, gitu kan? PT ini artinya poin. Jadi datanya itu berupa titik. Kalau AR itu area. Datanya berupa area. Ini ya, ini pertanahan area, pertanahan PT. Kalau misalnya di jalan atau batas wilayah, ini coba ya. Nanti ada LN itu line, garis. Ya, garis. Tapi kalau untuk kesehatan biasanya petanya cukup titik atau area saja. Ya. Ini ada, jadi sebenarnya ada 3 kalau di Kugi itu ada LN untuk line, AR itu untuk area, PT itu untuk poin titik. Data kita berupa titik. Oke, ini sudah. Oke, yang data CSV-nya saya remove aja bisa. Ya, saya remove. Nih. Sekarang data kita ini sudah berupa data apa? Geospasial, sehingga kalau saya buka open attribute, lambang pensilnya ini aktif. Oke, lambang pensilnya aktif. Nah, sekarang Pak, bagaimana dengan cara pakai template-nya tadi? Oke, sekarang kita open lagi aja. Karena bentuknya itu adalah file SAP yang ini ya, geospasial P6 template 50K ini ya Pak. Ini kan bentuknya SAP nih, lingkungan terbangun. Kemudian di sini tuh ada pendidikan underscore ada PT ya, pendidikan underscore PT. Cari yang SAP ini, cari yang SAP. Karena caranya tinggal buka sini ya, add layer. Karena filenya SAP, maka add layernya adalah apa? Vektor. Oke. Klik aja add layer lagi, vektor. Kemudian cari file pembangunan di dalam ini template 50K ini. Ya, cari yang ini. Cari yang lingkungan terbangun. Oke. Cari yang pendidikan.pt. Cari aja pendidikan.pt. Cari pendidikan.pt yang SAP, filenya SAP. Pendidikan PT SAP ini, ya, pendidikan PT SAP, open aja. Terus kemudian di F, ya. Ini kita punya pendidikan PT SAP. Saya ulangi ya, nih, saya ulangi. Kita sudah punya ini, sudah bentuknya file SAP. Kemudian kita layer lagi, add layer vektor, karena datanya data vektor, bukan data raster ya. Add, kemudian cari filenya tadi sampai ketemu ya, lingkungan terbangun sampai ketemu apa? Yes, pendidikan pt.sap yang diambil SAP.
pendidikan PT SAP di open ini ya, terus kemudian di add close. Sekarang Anda coba klik kanan atribut ini, atribut open atributnya. Apa atributnya? Tuh. Itu sudah ada namo BJ, F-code, remark, metadata. Ini sudah ada di sini semua. Ini ya. Tuh. Anda klik kanan yang 50 PT, yang PT 50K. Tidak ada nomor, tidak ada namanya. Nih, open atribut. Tuh, ya dong. Nah, sekarang kita punya data ini pertama. Kita punya data yang pendidikan. Isinya kan ada name, ada latitude sama longitude. Sebenarnya ini kita nggak perlu pakai, oke? Yang tadi kita sudah ekspor. Saya mau, kalau tadi mau nambahin apa? Mau nambahin nama objek, gitu ya, sesuai dengan tugi. Saya edit ini, kemudian apa ini ya? Nama new field, kemudian kita isi, kemudian tambahlah nama objeknya, gitu lah. Nah, sekarang bagaimana caranya saya mau pakai nama-nama yang ada di sini? Apa namanya? Template. Saya masukkan ke data saya, data kita. Atau datanya ini kita masukin ke data kita. Itu dibolak-balik bisa. Sekarang klik kanan pada posisi pendidikan PT yang kita punya datanya. Klik kanan, terus properties ya, properties. Klik kanan, properties. Oke. Kemudian di sini ada join. Tuh ada join tuh. Tambang titik kemudian join. Tambang join. Jadi kita mau joinkan dua atribut, dua file SAP yang ada, yang pendidikan yang CSV dari yang kita punya sama template dari tugi. Jadi kita nggak perlu buat nama atributnya kan gitu ya. Kita join aja, tambah nih, tambah ya toh. Nih, yang kita mau tambahin kan pendidikan PT ya toh. Nama objek itu sama dengan name gitu ya. Nah, supaya rapi. Ini kalau sebenarnya yang mau dijoinin yang mana bisa ya, kita mau pilih. Misalnya tadi yang dijoinin apa aja? Tugas. Yang dijoinin apa tadi? Yang dikasih atributnya apa tadi? F-code, nama BJ sama apa? Cuma dua. Apa? Ini kalau saya mau pilih ya, kalau saya mau pilih yang saya mau joinkan apa? Contoh nih contoh. Join ini berarti nama BJ, kemudian F-code sama apa ya? Dua ini lah ya. Kode unsur sama nama BJ misalnya ya. Atau mau semuanya, kalau semuanya berarti ini di uncentang ya, di uncentang, maka nanti dia akan semuanya join di sebelahnya. Nah, tapi kita mau ambil yang dua dulu. Kita ambil yang nama BJ, F-code aja. Ya, ini kita pilih, kita centang. Jadi kita mau ambil ini ya ke dalam tabel yang kita punya. Kemudian ini custom. Ini harus di custom karena kalau nggak di custom nanti nama fieldnya itu ada tambahan pendidikan PT underscore nama kolomnya itu loh. Nanti ada tambahan kata-kata itu. Padahal kita kebutuhannya sesuai dengan tugi tadi. Nama objek itu tulisannya namo PJ ya, name object maksudnya ya. Ini kita hapus saja. Kita hapus. Jadi kemudian kita oke ya, kita oke. Ini kita hapus ya di bawah ya. Oke. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Nah, sekarang kita lihat di pendidikan PT itu. Kalau kita lihat atributnya sudah ketambahan apa? Namo BJ sama itu. Kira-kira begitu. Iya dah? Nah, itu jadi kita nggak perlu buat fieldnya. Ini sudah sesuai dengan punyanya tugi. Nah, coba kita butuh baca nanti F-code itu apa, kita baca tetap di websitenya tugi, ya kan? Ya, karena saya juga nggak hafal juga kalau di sini apa namanya F-code itu apa, ya tetap baca keterangannya di sini. Ya. Versi tugi, kemudian apa tadi itu?
lingkungan terbangun, kemudian pendidikan PT, yang 50.000. Ya, F-code apa gunanya? F-code itu ini ya, kode unsur. Ya, berarti kode unsur itu yang di atas ini ya. Nih, geos, ya. Oke. Terus sudah seperti ini, ya ini tinggal kita pindah kan? Nama ini kita pindah ke ini. Sama caranya pindah tadi ya. Pakai kalkulator. Iya, sama caranya pindah aja. Kemudian ini tambahin F-code-nya. Oh, tambah satu tadi jenis ya, perguruan tinggi ya harusnya. Tambahin lagi aja. Kalau kurang tambahin meneh. Mana tadi? Di sini. Kita tutup dulu. Ini bisa diedit ya, bisa diedit. Tadi properties, join, ya, edit. Tambahin apa tadi? Kalau jenis tadi apa ya? Apa? JN. Ini ya. Oke, ini tambahin saja. Di oke, di apply, di oke. Nah, kita bisa lihat nih atributnya tuh tambah. Ya. Nah, masalahnya ini kalau saya tutup hilang dia karena dia baru cuma join doang. Dia join aja. Makanya supaya nggak hilang, maka ini kita ekspor lagi, kita save lagi ke dalam bentuk file SAP yang lainnya. Ini kalau pendidikan sumber joinnya saya tutup, joinnya hilang, joinnya lepas, dia nggak join lagi. Supaya nggak hilang ketika ini kita buka, ya toh, ini ya supaya rapi mungkin kita butuh ini ya. Karena kan kalau sudah bentuknya data geospasial itu sebenarnya data latitude longitude ini sudah nggak perlu ya. Ini kita edit, ini kita delete aja ya. Apa tadi ini longitude, ini kita delete sekalian. Jangan di delete dulu, orang belum dipindah ya. Nama tujuh ini gimana caranya? Kalkulator ini ya. Kita update. Oh ini belum disimpan. Kalau belum disimpan dia belum bisa tampil untuk kita pindahin datanya. Maka supaya bisa disimpan, ini kita ekspor lagi, klik kanan, ekspor, save picture, kita kirim lagi ke misalnya ya, kita buat nama yang baru lah boleh ya, underscore 2 gitu ya, PT Pendidikan PT underscore 2 gitu ya, yang kedua kita save, kita oke. Nah ini baru kita bisa ekspor tadi. Kita save lagi. Ini kalau saya nggak perlu saya pakai lagi yang lain, aman. Ini aman. Terus kemudian sumbernya juga saya tutup, nggak ada masalah. Kemudian ini kalau saya klik kanan, open atributnya, kita masih punya field-fieldnya tadi. Ini kita simpan. Ya. Kita pakai join. Nah sekarang baru kita bisa lakukan tadi apa? Kalkulator. Update-nya adalah nama BJ, kita update ke name ya. Kita klik 2 kali, play, oke. Ini sudah pindah ke itu. Karena ini sudah pindah, maka saya delete saja yang name yang tidak dipakai ini. Saya oke. Kita save, oke, sudah. Jadi kita sudah punya dengan template yang ada di Toolkit. Ya. Ini Pak, kalau mau ini ya, bener nggak titiknya ini di sini? Ya, sekarang kita tinggal tambahin aja, tambahin OpenStreetMap-nya. Nah, kita tambahin OpenStreetMap-nya, kita taruh di bawahnya. Nah, ini ya. Ini bener nggak nih? Titik tadi kuning tadi pas lokasi kampus. Nih. Ya, bisa di mana namanya? Bisa dicocok ini Karang Malang, oh ini UNY ya Pak. Ini warnanya kuning ini, ya Pak.
taruh OpenStreetnya untuk bisa melihat bener nggak sih dia posisinya di situ gitu ya. Nah, sekarang tugasnya. Nah, ini save dulu. Saya kasih tahu data yang tadi saya kirim ke Anda itu. Ini di save boleh, nggak di save boleh. Saya new aja, saya new. Saya nggak saya simpan. Kemudian Anda buka GeoJSON saya tadi. GeoJSON yang saya kirim ke kalian. GeoJSON yang tadi saya kirim, hasil downloadan. Cara bukanya bisa di drag biasa ya, pakai add layer bisa, atau ini GeoJSON ini di drag begini bisa masukin ke bawah sini. Ya, tuh. Ini titiknya nih. Caranya itu tidak harus ini ya, tidak harus di layer add layer itu. Tarik aja nih file GeoJSON-nya, di drag terus masukin ke bawah sini. Ya. Dia akan tambah di sini. Nah, ini ya. Perhatikan ini datanya. Kalau saya open atribut tabel, di sini tuh datanya berantakan. Makanya kita butuh data cookie tadi untuk apa? Memperbaiki data ini. Data cookie tadi. Ya. Ini perhatikan di sini ada nama, ya nanti yang ada ini name nih, yang dikerjakan yang ada saja, ya puskesmas. Nah, masalahnya ini ya, masalahnya adalah ini kan data semua data Pasienkes lah kira-kira gitu ya, di cookie sendiri. Pasienkes itu terbagi beda-beda ya, terbagi di data cookie ya, kemudian terbangun nih, apotek ada sendiri ya, kemudian rumah sakit ada sendiri, puskesmas ada sendiri ya, kemudian rumah sakit ada sendiri. Berarti data yang tadi itu untuk dikasih kode cookie itu beda-beda nanti, karena kodenya apotek ya, apotek kodenya sendiri, kode unsurnya sendiri ya. Caranya berarti data yang ini, data yang ada di sini, data yang ada di mana ini harus dipisah-pisah dulu. Yang mana apotek, yang mana rumah sakit, yang mana klinik atau puskesmas. Klinik sama puskesmas jadi satu. Sekarang di sini ada apotek K24 ya toh, tapi lokasinya berbeda, sama-sama apotek tapi kelihatannya di sini tuh ada keterangan ini. Saya juga ini loh. Nanti bisa dipisah berdasarkan ini, hospital, klinik, dentis, farmasi ya. Ada dipisah stop. Caranya gimana? Ini kita bisa kita rubah data ini jadi Excel dulu. Kita jadikan Excel dulu, kita ekspor dulu. Karena kan datanya ini berantakan ya. Cara ekspornya bagaimana? Ya tinggal diekspor saja. Coba nih, klik kanan. Ini. Klik kanan, ekspor. Kemudian pilih nih tipe filenya ini. Ya. Berarti nanti tugas Anda silakan perbaiki data cookie-nya ya, tiga Pasienkes berarti apotek, puskesmas, sama rumah sakit. Ya ini tinggal formatnya diganti Excel, kita kasihkan lagi ke folder tadi tempat kita kerja, misalnya apa, data Pasienkes, data underscore Pasienkes ya, save, kita ekspor aja. Oke. Nah ini dia sudah jadi data Excel nih ya. Jadi kalau saya tadi kan datanya GeoJSON GeoJSON. Ini saya delete, kita ke lokasi folder di tempat penyimpan tadi. Ini
Di sini ada data pasientas. Ya, oke. Berarti nanti Anda harus pisah ini. Anda harus pisah. Ya, harus pisah datanya. Pakai ini aja. Pakai apa biasanya? Pakai pivot tabel aja, gitu ya. Pivot tabel kita oke. Ubah terbang. Oke. Telak suruh. Sudah jadi action belum? Ya, bisa selesai. Selesai. Ya. Nah, sudah jadi Excel, tinggal ini ya, insert, pivot. Ya, nih, klik insert. Ya, pastikan dia di A1 dulu, di A1 dulu. A1. Terus kemudian insert, pivot tabel. Ya, dia anterin semua datanya gitu ya. Kemudian pilih yang new worksheet. Terus di OK. Di oke, are you okay? Di oke. Jadinya begini, oke? Supaya enak tampilannya, ya udah gitu ya. Yang tadi dicari apa ya tadi ya? Tadi datanya apa nih? Ya untuk dia membagi apa? Ini namanya ya amenity ya. Apa yang benar ya? Amenity sama name. Oke. Amenity name. Ini cari aja name sini. Name tarik ke masukkan ke value. Tarikan ke row. Oke, row. Apotek bidang. Masukkan ke row. Oke, saya ulangi. Ini cari name ketemu name ini masukkan ke row. Sebenarnya bisa masukin ke kolom, bisa. Cuma kalau masukin ke kolom dia nanti ke kanan panjang banget tuh. Panjang. Ya, ini digeser aja ke tuh. Drag and drop. Klik drag ya. Kemudian tadi amenity ya, amenity itu memisahkan mana yang apotik, mana yang apa, mana yang gitu dah. Ya, Anda tinggal apa ya? Amenity-nya Amin Nurhono. Apa namanya? Amin. Masukkan ke filter. Ya bisa ya. Filter atau masukkan ke row juga. Oke, saya tunggu. Udah begini loh. Ya, amenity-nya gini. Amenity itu bisa dimasukkan ke filter untuk memfilter. Tapi kan kalau masukin ke filter, kode wae kita pakai Excel biasa. Ya. Amenity kan masukin ke row juga. Jadi gini. Nah, jadi gini ya. Oke. Tik ini ya. Amenity-nya masukkan ke row juga. Amenity masukkan ke row, ya. Tapi posisinya dibalik. Ini tinggal dinaikin, digeser ke atasnya. Nah, ini ya. Ada ini ketemu nih, kliniknya sekian. Terus apa di bawah? Oke, puskesmas termasuk klinik, dentist, dokter, hospital. Wah, ini ada yang salah nih ya. Nih, hospital kok masuknya ke sini. Berarti ini puskesmas Giri Mulyo, itu tetap harus dinafikan datanya. Nah, gitu toh. Silakan buatkan saya kugi. Data terbangun juga, yang 50K, gitu. Puskesmas.
Puskesmas, klinik, sama rumah sakit. Apotek juga nggak? Oh, kliniknya banyak, apoteknya ada kayaknya apoteknya. Apotek ada ya di bawah ya, ini apoteknya. Wah, mantap ya. Aduh, tapi ini caranya ya, tapi ya. Atau Anda ini nih. So, ini datanya kebanyakan terus ya. Ini saya nggak tahu ya, kalau ini dirubah jadi CSP, dimasukin ke peta lagi, ini jadi titik lagi nggak ya? Masalahnya di situ, ya kan? GeoJSON. Kita coba ya, saya juga belum pernah coba ini. Nih, saya coba save as lagi ya. Ini saya save as, data ini kira-kira misalnya sudah saya edit nih. Maksudnya gini, ketika saya save as, apakah saya ekspor ke sini dia jadi titik lagi enggak, itu masalahnya. Nah, dia bukan titik ya, percuma ketika kita model-model datanya, ya kan? Ternyata nggak jadi titik juga. Ya, bentar. Di situ bisa ada filter nggak ya? Ya, coba kita lihat OpenStreetMap dulu aja ya, kita gabung nih. Bener nggak di titik ini di titik-titik klinik ya? Bener ya? Nih, klinik-klinik nih, tuh ya, klinik apa? Wah, kayak tenang berarti di Jogja ini ya? Ada di tengah lapangan. Iya. Ini klinik situ, ya toh? Ini klinik mata sehati, highlight. Mana banyak nih? Kita ada. Nih, ini jajar-jajar nih malah. Oh, ada dua titik deh. Dokter Rani Satiti SPKK ini buat 2 titik. Kan dia ngambil datanya dari Google ya, mungkin dia pointing 2 kali ya munculnya tinggi. Atau saya bebaskan nanti caranya mau bagaimana, ya, ambil 1 orang 10 data rumah sakit, ya 10 data klinik, 10 data apotek, ya itu aja 1 orang dari data yang saya kasih dari dengan tadi itu, ya ini 10 ya. Ini kalau saya, ini loh maksudnya nih. Ini kalau saya ekspor bisa nggak ya? Kita coba dulu ya. Kita ekspor dia jadikan S3 file. Kita jadikan S3 file. Saya buat folder baru di sini. Pasien. Ini. Oke, saya save, saya oke. Oke. Dia sudah jadi pasienkes. Ini kita open atribut. Dan banyak sekali. Oh, ini ada filter nggak? Oh, ini filter bukan ya? Oh iya, ini filter nih. Wah, ada 702 baris. Ini ada filter nih. Coba ya kita filter ya. Apa nih? Select filter feature using form. Oke. Kemudian kita ambil, gimana cara milih ini ya? Oh ini dari yang, wah kayaknya bagus. Apa amenity itu ya? Ini amenity-nya sama dengan apa?
sama dengan ini mana? Oh ya sampai exclude kita ambil yang kita coba dulu ya. Namanya apa ya? Klinik coba ya. Saya ambil salah satu ini sini. Jadi nggak usah keluarin pakai Excel ya. Ini katanya bisa di sini. Mana ini klinik ya? Kita coba hospital lah. Kita copy ini. Hospital. Oke, amenity mana amenity sheet. Kita cari yang content atau hospital. Oh, nggak bisa diketik ya? Oh, ini bisa. Hospital. Wah, gelem. Tuh. Kok bisa? Apa filter? Oke, nanti saya coba temukan caranya ya. Banyak banget nih datanya nih. Anda boleh bereksplorasi sendiri ya. Datanya banyak banget toh. Ya silakan Anda nanti memisahkan ya, boleh tanya Chat GPT gitu ya. Ya terus terang aja aku nih gawe peta itu nggak pernah tak kasih kugi ya kan, nggak pernah. Tapi ini memang dasar yang wajib dibuat ya kan. Jadi harus kudu dikai kugi ya kan. Dari data ini nanti silakan Anda bisa. Nanti kalau saya temukan cara yang paling efektif, saya akan share ke Mbak Ignatius ya. Oke. Yang penting datanya sudah ada dulu ini ya, klik di sini ya kan. Tapi bisa di filter, saya yakin bisa ya. Cuma saya di filter ini kolom Oppo gitu. Ada pertanyaan? Ya, oke. Musik ya. Nanti saya kasih info nih. Saya pasti ada caranya lah. Ini ya. Kalau cara yang tadi yang saya pakai ini muter